Selamat siang, perkenalkan nama saya Miselin Lamayundi, saya mahasiswa keperawatan dari kelas A2. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam satu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma. Sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terikat satu dengan lainnya oleh zat pengikat atau semen antar sel, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis, sedangkan epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Kemudian, epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya yang terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, pelapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kemudian ada jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya renggang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen, tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lainnya. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida dan sulfat dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jika kandungan asam hyalurat tinggi, matriks bersifat lentur.
Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfatnya tinggi, matriks bersifat kaku. Bahan ini terdapat dalam sendi. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblas berfungsi mensekresikan protein, makrofag berbentuk tidak lentur dan khusus terdapat pada pembuluh darah, sel tiang berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin, sel lemak berfungsi khusus untuk menyimpan sel lemak. Sel darah putih berfungsi melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Jaringan ikat terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar, susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati. Kemudian menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Kemudian yang kedua, jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang, dan jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Kemudian yang ketiga ada jaringan tulang. Jaringan tulang terbagi menjadi yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin yang memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Ada tulang rawan elastin yang memiliki serat kolagen yang tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Kemudian ada tulang sejati atau osteon. Sel tulang tersebut disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lakuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Antara osteosit yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh kanal kulit. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Hevers. Setiap Hevers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. Kemudian ada jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Kemudian ada jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Sel otot polos berbentuk gelendong, memiliki satu inti dan terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contohnya ada di saluran pencernaan, kantung kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Selnya berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contohnya otot melekat pada rongga. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Sel otot jantung memiliki rantai dan sering bercabang 2 atau lebih, membentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Kemudian yang keempat ada jaringan saraf. Struktur sel saraf terdiri dari dendrit, ada badan sel, ada gelembung akson, ada saraf sensori, ada reseptor, ada modus, ada saraf motorik, dan sebagainya. Kemudian ada jenis sel saraf. Yang pertama itu neuron sensori atau aferen yang berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang.
Kemudian ada neuron intermediat, berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lainnya atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediate dan ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motorik. Sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel, karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai struktur fungsi sel. Untuk teman-teman semua yang masih bingung dalam menentukan universitas pilihan kalian, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.